Oke, kita, tapi layarnya masih ke, nah ini, Masih ngeblank Pak layarnya Pak. Nah ya. ini udah ada Pak, udah Nah, muncul Pak, sip, udah muncul. ya, Sip, sip. siap, ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi Akang wabarakatuh. Teteh, semuanya ya. Mungkin ini eh, pertemuan pertama terkait manajemen proyek sistem informasi. Ya, memang ini pembahasannya mungkin nanti banyak ngobrol ya, sharing pengalaman, karena manajemen proyek ini ya sering dijumpai mungkin bagi beberapa mahasiswa, khususnya kalau yang sudah di dunia kerja, banyak berkutat dengan proyek-proyek, terutama proyek-proyek yang pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi. Ini banyak banyak ditemui sebenarnya dalam apa ya, dalam praktekal di kantor-kantor atau startup, ataupun IT konsultan, ataupun juga di apa ya, mungkin di instansi pemerintah atau swasta juga banyak sebenarnya proyek. Tapi nanti ini lebih ditekankan sebenarnya proyek terkait proyek-proyek yang khususnya terkait dengan proyek pengembangan sistem informasi ataupun perangkat lunak di tempatnya masing-masing ya. Ya, ada teoretikalnya juga, tapi ada juga praktikal ya, yang nanti ke depan itu akan banyak dibahas ya. Ah, mungkin nanti karena yang manajemen proyek sistem informasi yang akan disampaikan ini banyak kaitannya dengan yang apa disampaikan di terutama mengacunya ke dalam PMI gitu ya, Project Management Institute. Ada guidance ini di referensi ya. Nah, nah, yang ini nih di PMI, PMBOK Guide 7 Edition yang edisi ketujuh. Jadi di mana nanti itu ada tahapan-tahapan terkait project ya, dari mulai, kalau nggak salah, dari mulai planning sampai ke closing itu ada 6 atau 7 tahapan. Itu nanti sampai ke akhir perkuliahan kita mungkin ada praktikal juga ya, terutama sih banyak di dokumentasi gitu ya, bagaimana menyusun tor, kakak, kemudian apa, sampai ke nanti itu ke project closing itu seperti apa. Itu banyak template sebenarnya di internet, juga bisa di beberapa contoh bisa di apa ya, di download, dan juga mungkin di kantor-kantor atau di tempat kerja Bapak Ibu akan teteh mahasiswa semuanya yang ada di kerja gitu ya, dunia kerja itu juga ada gitu ya. Dan mungkin yang sering mengadministrasi terkait proyek dan juga sering bertemu dengan klien, bertemu dengan vendor, mitra, itu sudah biasa terkait hal itu. Tapi nggak apa-apa, yang beginner juga nggak, itu juga bisa nanti ikut apa ya, merasakan bagaimana nantinya simulasi dari menghandle proyek-proyek itu seperti apa. Karena memang di dunia realnya gitu ya, di apa, di kantor atau di dunia kerja itu, untuk manajemen proyek ini memang ada lika-liku lika-liku dan suka dukanya gitu ya, tergantung dari apa yang dihadapi dan bagaimana kita menyikapi atau menangani isu-isu terkait atau kendala yang ada di eh, manajemen proyek gitu ya. Bagaimana intinya sih, bagaimana proyek itu terlaksana bisa tepat waktu, bisa sesuai dengan kebutuhan, dan deliverable dari apa yang di proyek itu sesuai harapan. Walaupun pada akhirnya ya ada yang meleset dan lain sebagainya, itu berbagai macam proyek itu bisa terjadi gitu ya. Nah, yang eh, gambarannya mungkin di pertemuan pertama ini kita mungkin ada teoretikal juga ya, mungkin ini sedikit teoretik, tapi mudah-mudahan nanti bisa apa, dipaparkan secara singkat ya. Manajemen itu apa, proyek itu apa, sistem sistem informasi. Kayaknya ini sebenarnya basic, tapi nanti cukup singkat aja ya, karena sebenarnya itu udah ada di awal-awal semester gitu ya. Kemudian nanti lebih ditekankan di MPSI-nya, dan nanti conclusion-nya apa ya si MPSI itu ya.
Ini guidance aja, ada beberapa buku yang bisa di-download sebenarnya, tapi untuk keperluan edukasi sih. Kalau untuk keperluan komersial ya memang harusnya beli, tapi kalau mau nanti kita downloadkan ya Project Management Absolute Beginner Guide, PMBOK Guide 7 Edition. Mungkin ada yang edisi ke berapa ya, ini edisi ke-7 di tahun 2021. Kalau mau jadi ini Project Management Professional atau PMP, Certified Manager Project, mangga kalau mau ngambil gitu ya. Sehingga nanti di belakangnya ada tulisan PMP gitu ya. PMP bukan pendidikan moral. Pancasila dulu ya belajar PMP, ini bukan, tapi ada PMP Project Management Profesional. Itu lumayan ya untuk menambah daya daya jual mungkin ya. Kalau yang sedang apa ya ingin meningkatkan kompetensinya itu bisa di apa bisa di-upgrade sertifikasi di bidang project management namanya PMP. Kemudian ada lagi buku ketiga terkait perilaku berorganisasi. Ini juga apa bisa dibuka-buka gitu ya. Contohnya dari Gerald G. M. Robert itu di tahun 2008. Dia kan memang bukunya bahasa Inggris, tapi kalau yang bahasa Indonesia juga ada. Silakan. Biasanya memang kalau apa ya dunia software itu kiblatnya ke barat ya, ke Amerika gitu. Itu banyak ke sana gitu. Oke, kemudian selanjut ke definisi. Ya ini ada beberapa definisi ya manajemen kayak dari Marker, Farker, Polet, Robert Terry, Griffin, si Eppley, dan Hillman. Ini macam-macam ya. Ini saya jelaskan secara singkat. Kalau kalau siapa itu orang-orangnya itu bisa dicari ya. Marker Polet itu tokoh ilmu manajemen, administrasi publik, kemudian si Robert Terry ini juga akademisi, ada yang akademisi, kemudian si siapa lagi tuh? eh Griffin ini profesor manajemen juga US ya. Kemudian Evely ini eksekutif bisnis Amerika yang berpengaruh di leadership sama manajemen. Dia presiden American Management Association ya. Eh, Hillman Hillman ini ahli manajemen yang karyanya itu dalam konteks literatur manajemen dasar itu ada di Indonesia gitu ya. Dia juga kontributor di manajemen. Intinya kalau di sini ya kalau dibaca yang apa ya terkait ilmu manajemen ini intinya adalah bahwa apa eh, seni dalam manajemen ini adalah seni mempengaruhi atau menyelesaikan tujuan dari apa ya, apa yang ingin kita achieve dari sebuah tujuan melalui sebuah perantara. Jadi ini tuh adalah apa manajemen itu adalah sebuah proses yang memang kompleks ya, kemudian multidimensi, ada planningnya, ada organisasinya, kemudian ada mobilisasinya, kemudian ada monitoringnya, dan ini ada juga seni, jadi keahlian apa ya, keahlian orang untuk bagaimana caranya memanfaatkan dalam tanda petik ya, memanfaatkan orang untuk memotivasi orang lain, menggunakan orang lain, menggunakan tangan orang lain dalam tanda petik gitu ya. Dan manajemennya ini nanti eh, apa ujung-ujungnya adalah untuk menyelesaikan tugas. Seorang leadership atau seorang leader bisa bisa mengarahkan, mendirect, menggerakkan resource yang ada dengan efektif, efisien untuk tujuan organisasinya. Jadi setiap pengertian tadi itu yang para ahli ini apa kemukakan itu mungkin aspeknya aja yang berbeda-beda, tapi intinya semuanya mengarah tujuannya sama untuk mencapai tujuan organisasi biar manajemen atau pengelolaan ya terhadap resource, terutama sih resource human ya atau manusia itu bisa apa efektif dan efisien, bisa lebih baik. Itu manajemen ya.
karena kalau ini digali lebih jauh bisa panjang karena cukup luas ya. Itu high level. Kemudian kita lanjut ke definisi project. Nah, kalau definisi definisi proyek ini bisa dibaca yaitu rangkaian pekerjaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Jadi waktunya itu limited ya. Biasanya kalau project, jadi kalau ada project atau ada sebuah kata project artinya apa ya? Itu tuh ada waktunya. Jadi kalau project nggak ada waktunya artinya never ending project. Itu bukan project, itu project itu biasanya ada waktunya, ada apa limited time-nya. Mau sampai kapan diselesaikan. Kemudian goalsnya apa? Tujuannya dia pasti punya apa tujuan khusus, apa yang mau di-achieve dari sebuah project tersebut. Jadi ada proses, ada waktu, kemudian ada goals, apa yang mau dicapai di project itu ya. Kemudian faktor-faktornya yang harus dipertimbangkan, berarti ada anggotanya ya, atau orang-orang yang terlibat di dalam timnya itu, kemudian resource, kebutuhan itu dipertimbangkan, kemudian bagaimana melaksanakan proyeknya dan bagaimana metode pengembangan sistem yang akan dikerjakan di dalam proyek itu sendiri gitu ya. Itu terkait proyek. Tadi mana dari sisi manajemen, kemudian dari sisi proyeknya juga ada. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Udah cukup ya? Oh ya ini sepertinya karena kena limit waktu 4 menit, nanti di-extend aja dengan link yang sama ya. Nanti kalau habis, diklik lagi aja ya. Tadi rencananya saya sih mudah-mudahan di waktu kurang dari 1 jam, kita bisa lanjut lagi gitu ya. Ini manajemen project juga sama, proses manajemen project. Tadi kalau manajemen satu istilah, terus project juga tadi satu istilah, ini ada gabungannya. Ketika disatukan, maka si manajemen proyek ini adalah sebuah proses mengelola proyek di mana di dalamnya itu ada planning, organizing, kemudian managing tas-tas yang ada di dalamnya dan juga resource yang ada di dalamnya. Strateginya macam-macam. Sini ada bagi-bagi tugas, bisa juga menjadi tugas satu tugas besar ataupun dipecah menjadi unit-unit kecil. Kemudian dibikin schedulingnya ya, waktunya kapan, sumber daya yang tersedia, kemudian resource itu bisa resource orang, resource waktu atau budget, anggaran ya, budget dana itu. Kemudian budget dan lain-lain, resource itu macam-macam kan, ada yang fisik, ada juga yang intangible atau nggak kelihatan ya gitu. Kemudian ada juga progres dari eh, kemajuan proyek tersebut ya. Kalau sistem pasti ini sudah pada khatam mungkin ya. Saya ambil dari dua aja dulu, yaitu dari Winardo sama Reza. Sistem kegiatan untuk menganalisis sistem yang berjalan dan mendokumentasikannya ke kebutuhan yang baru. Kalau Reza dan Paramedita itu sistem eh, jaringan kerja prosedur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Jadi sistem itu adalah prosedur atau jaringan kerja yang bisa saling berinteraksi untuk mencapai goals tertentu. Ini udah standar, biasanya ini masuk di skripsi-skripsi ya. Sering di skripsi-skripsi itu kalau kita membuat apa sistem informasi, ini di bab 2 sering dicantumkan gitu ya. Dan cukup banyak apa yang diambil definisinya. Kemudian manfaat dari sistem informasi ini pasti dia untuk reduce cost, reduce error, kemudian increase speed ya untuk proses dan juga meningkatkan planning dan controlling dari manajemen dari penerapan dari sistem informasi tadi. Dan dari sisi benefit, secara yang berwujud atau kelihatan itu bisa diukur seperti cost reducing atau pengurangan biaya, dan yang tidak berwujudnya ada juga bisa yang
pengukuran tidak bisa diukur secara langsung ya, seperti customer satisfaction atau peningkatan kepuasan pelanggan. Ini saya ambil yang simpel-simpelnya aja dulu ya. eh Kemudian ini kayaknya kurang dari 1 menit lagi ya. Kita lanjut ke manajemen proyek MPSI, MPHARIS dulu ya. Jadi kalau di tadi ya digabung-gabungkan ya ada manajemen, ada proyek, ada SI atau sistem informasi. Maka MPSI ini adalah framework untuk mengukur keberhasilan proyek dalam hal tadi ya waktu, biaya, sumber daya, dan kualitas. Jadi gabungan-gabungan tadi itu kalau digabungkan MPSI ini ya ya framework untuk mengukur bagaimana proyek itu bisa berhasil untuk manage waktu, biaya, sumber daya, dan kualitasnya.